Oke teman-teman, selamat bertemu kembali di Budaya Komputer. Pertemuan kita kali ini kita akan belajar array dua dimensi. Oke, sebelumnya teman-teman, kita uh, ingat dulu ya, yang kita pelajari sebelumnya itu adalah array satu dimensi itu seperti ini. Hanya ada array satu dimensi, elemennya ada 5, seperti ini, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya teman-teman ya. Kalau ingin menampilkan angka 3, elemen 3, kita menuliskannya seperti ini. Array 1B. 3 berarti ini dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2. Berarti dari 2. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Oke, 3 ya teman-teman ya. Kalau ingin angka 5 berarti 4. Ya, karena ini mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Kita jalankan. Oke, hasil ya teman-teman ya. Nah, sekarang kalau array dua dimensi kita buat di sini, array 2D. Array dua dimensi itu teman-teman tidak hanya satu seperti ini, kurung sikunya. Jadi misalnya, uh, kalau disebut dua dimensi berarti ada baris, ada dua baris, terus ada dua kolom juga, seperti ini. Ini yang disebut dengan dua dimensi, teman. Nah, di dalam ini teman-teman, karena dia dua dimensi, maka baris pertama itu teman-teman, baris pertama itu terdiri dari satu, dua, kan dua kolom ya teman-teman ya. Baris pertama terdiri dari satu, dua, kan dua kolom. Kolom pertama, kolom kedua, dan di baris kedua ada lagi baris kedua itu tiga, empat. Nah, dengan demikian, kalau ingin menampilkan angka satu teman-teman ya, atau angka 2, kita menuliskannya seperti ini. Integer, array, dua dimensi. Kalau angka 2 berarti 0. Dia di posisi mana? Posisi kolom pertama. Oh, angka 2 gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita jalankan coba. Array 2, apa ini? 0. Oh, si out teman-teman, sorry. Waduh, kok dideklarasikan lagi si out, sorry. Oh, ini ya teman-teman ya. Kan kita mau menampilkan angka 2 gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama tadi yang angka 5 ini di atas, ini kita ini teman-teman ya. Saya gabung, saya bikin mungkin juga saya tambahkan aja deh. Jadi ini yang dua dimensi, ini array dua dimensi. Oke, kita jalankan. Nah, ini dia teman-teman. Jadi, kalau ya kalian sama ininya kita tampilkan ya, kalau ini array dua dimensi seperti ini array, nah, array ini hasilnya adalah nah, panjang. Ini saya adalah ini kita buat di sini, ini kita masuk. Oke, oke seperti ini. Kita jalankan. Oke, ini ada hasilnya.
Jadi kalau array 2 dimensi 0, 1 itu adalah 2 dari array yang ini. Kalau 4 berarti kalau 4 berarti 1, 1 teman-teman ya. 1, 1. Jadi di baris pertama ini kan baris 0, ini baris 1. Baris pertama di kolom kedua atau kolom pertama. Di kolom 1 gitu ya. Di sini yang 4. Ini ya. Oke, mudah kan? Nah, sekarang kalau array 3 dimensi seperti apa lagi? Jadi, kan pemahaman awalnya itu adalah dari 2 dimensi itu, misalnya array, kita buat di sini array 3D. Kalau 3 dimensi teman-teman, ada kalau di sini tadi ada baris, kolom, di sini masih sama, ada baris, lalu ada kolom, terus ada yang namanya kedalaman. Ya, boleh kita anggap kedalaman ini seperti lapisan atau layernya ya teman-teman ya. Kita anggap seperti itu. Nah, kita masukkan di dalam sini. Kalau dia ada 2 baris, 2 kolom dan kedalaman, berarti nanti array-nya itu ada 2 teman-teman. Jadi seperti di atas juga sama. Ya. Jadi 2 baris dan 2 kolom, 2 baris seperti ini teman-teman. Ini 2 baris, 1, 2 ini, lalu 2 kolom gitu ya teman-teman, 2 baris dan 2 kolom. Ini elemen yang pertama ya, elemen yang pertama 2 baris dan 2 kolom. Terus elemen yang kedua juga 2 baris dan 2 kolom ya teman-teman, 3, 4. Tapi ini sendiri teman-teman, ini elemen yang pertama, ini elemen yang pertama dan ini elemen yang kedua gitu ya teman-teman, seperti ini. Nah, bisa kita tuliskan begini jadinya. Ini bedanya dengan di atas teman-teman, perhatikan ya. Beda dengan yang di atas. Ini ya teman-teman. Jadi 2 baris dan 2. Ini ya teman-teman, ini sebentar. Ini ke sini. Oh, ini sorry. Ini 2 baris dan 2 kolom. Ini dia. Sorry. Ini 1 teman-teman. Ini 1 dengan ini. Nah, di 1 ini. Ini dihitung kolom pertama. Ini dihitung kolom kedua. Gitu ya teman-teman ya. 2 baris dan 2 kolom. Terus, lalu ini udah begininya. Udah lagi datanya di dalam. Tidak, di dalam ini. Ini kita masukkan lagi di dalam. Ini. Nah, seperti ini. Di 2 baris, 2 kolom, 5, 6, 7, 8. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadinya 2 baris, 2 kolom itu begini. Nah, 2 baris, 2 kolom. Oke. Ini saya geser lagi ke bawah. Bisa lihat ini. Ini baris pertama. Ini baris kedua. Ini baris pertama teman-teman. Ini baris pertama. Ini baris kedua. Lalu ini kolom pertama. Ini kolom pertama. Ini kolom pertama teman-teman ya. Ini di dalam kolom pertama ini. Ini kolom kedua. Terus kedalamannya berapa? Kedalamannya ada 2 gitu ya. 1, 2. Oke, sekarang kita coba dulu teman-teman ya. Oke, sekarang ini kita hapus dulu ya teman-teman, supaya nggak ganggu. Hapus saja ini biar kita fokus ke sini teman-teman ya. Oke ya, supaya mudah kita pahami ini teman-teman ya.
Ini perlu kita tandain ini. Buat tandanya bahwa ini terdiri dari kolom pertama dan kolom kedua. Jadi ya teman-teman ya, kolom pertama dan kolom kedua. Lalu yang ini baris pertama atau baris 0, terus baris kedua atau baris 1. Terus di bawah sini juga kita buat begini teman-teman. Ini adalah dimensinya itu dimensi 0, dimensi 1. Gitu ya teman-teman ya. Ini dimensi 0, ini dimensi 1. Itu. Oke. Nah, dari sini bisa kita mudah memahami gitu ya teman-teman ya. Ini satu ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba dari konsep ini teman-teman ya. Konsep ini menampilkan angka 2 ya teman-teman ya. Angka 2 kita tampilkan angka sial. Angka 2 itu kan kita mulai dari baris dulu ya teman-teman. Baris pertama, jadi array 3 baris 0 teman-teman ya, ini baris 0 dengan angka 2 yang akan kita tampilkan. Lalu di kolom 0 ya teman-teman ya. Di kolom 0, terus di kolom 1 misalnya teman-teman. Jadi ini seperti ini teman-teman. Ini kolom 1 ya. Kolom 1. Gitu ya teman-teman ya. Di kolom 1, di kolom 0, di kolom 1, di kolom 0, di mana? Di dimensi ke 1. Nah, ini kan dimensi 1. Ini ya teman-teman ya. Sekarang kita coba jalan. Munculnya berapa? Ini titik koma. Itu dia ya teman-teman ya. 2. Nih hasilnya. Ya. Mana? Ini. 2. Oke. Jadi mudah dipahami. Ya, teman-teman. Nah, kalau 7. Kita ingin menampilkan 7. Nah, ini tadi. Ini lain. Terus kalau 7 berarti kita copy. Ini hasilnya adalah 2. Kalau kita ingin menampilkan 7 berarti 7 itu di baris kedua teman-teman. 7 di baris kedua. Baris 1 ya teman-teman, ini baris 1, ini baris kedua. Terus 7 itu ada di kolom 1, berarti 1. Posisinya di baris di dimensi 0. Oke, teman-teman. Seperti ini. Jadi 110 ya teman-teman. Ini dimensinya. Lalu ini kolomnya. Jadi ini barisnya. Baris 1, kolom 1, dimensi 0. Itu adalah 7. 7 gitu ya. Nah, ini dia. Mudah ya teman-teman memahaminya sekarang kan. Seperti itu teman-teman. Nah, kita coba lagi yang lain. Misalnya kita mau menampilkan yang 4. Ingin menampilkan 4 gitu ya teman. 4 ini ada di baris 0.
di baris 0, dan di kolom 1, terus di dimensi 1, teman-teman. Jadi lihat baris 0, kolom 1, di dimensi 1. Ini adalah 4. Jadi nanti hasilnya itu 274 ya, teman-teman. 274. Oke, sekarang jelas ya, teman-teman ya. Mudah kan? Ya. Oke, satu lagi, Pak. Satu lagi supaya paham. Paham banget. Supaya paham banget gitu ya. Misalkan 6. Kalau 6 itu ada di baris ini di baris 1, teman-teman. Terus di kolom ke 1. Terus kolom ke 1 nih, kolom ke 0, kolom ke 0 di dimensi ke 1. Kadang-kadang antara 1 dengan 0 itu lupa kita ya. Jadi itu yang bikin bingung. Padahal kalau cuma 2 kali 2 begini, ya padahal hanya ada 0, 1, 0, 1 seperti ini. Jadi nanti jadinya ya terakhir adalah 6 ya, 2746, 2746, 2746. Oke, saya kira udah jelas ya, teman-teman ya. Nah, misalkan ini sekarang ini kita akan ubah ini. Kita akan ubah jadinya seperti ini. Oke, kita buat ini, kita tambah dulu aja deh. Ini koma, tambahkan di bawah seperti ini. Oke, tapi ini kita bikin 8, 9, ini 10, 11, 12. Ini artinya bahwa deklarasi variabel juga sudah harus berubah, teman-teman. Kalau ini dijalankan ini udah salah. Makanya deklarasi variabel ini sudah harus diubah karena elemen di dalamnya sudah berubah. Sekarang ini kita buat sini seperti ini. Ini baris 1, ini baris 2. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kalau barisnya berubah, berarti di sini yang berubah apa? Yang berubah adalah yang depan ini, teman-teman. Jadi 3, 2, 2. Jadi dia 3 baris, 2 kolom ini, teman-teman ya. Kolom 0 dan kolom 1. Ini. Seperti supaya ini saya buat ini. Nah, seperti ini. Ini nanti untuk kita mudah melihat ini. Nah, begini. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini tetap. Oke. Dan demikian, coba kita jalan. Masih tetap, teman-teman. Ini masih posisi masih benar karena tidak ada perubahan di tempat ini. Yang kita tambah itu adalah yang barisnya. Itu ya, teman-teman ya. Baris yang kita tambahkan. Nah, sekarang saya ingin menampilkan 11. Ingin menampilkan 11 berarti apa? Berarti kalau ingin menampilkan 11, saya copy. Ini 11 nanti hasilnya ya. 11 berarti apa? Ini posisinya berarti 2. Baris kedua. Teman-teman. Kolom ke 1. Terus dimensi ke 0. Jadi ini 0. Ini 11. Nanti di baris kedua, kolom ke 1 dan dimensi ke 0. Oke, sekarang kita hasil. Jadi 2746 11. Nah, ini dia, teman-teman. Oke, mudah kan, teman-teman ya? Mudah untuk dipahami sekarang dengan cara ini. Sekarang supaya lebih paham ya, teman-teman, ini kita coba dengan menambahkan menambahkan
dimensinya teman-teman. Itu berarti kita buat seperti ini. Ini sudah 3 baris. Terus kolomnya ini teman-teman. Ya, kolomnya ini kan sebenarnya bisa dianggap seperti kedalamannya. Ya. Jadi sekarang kalau saya buat seperti ini, 1, 2, 3, ini ya, 1, 2, 3. Terus ini 1, 1, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 3 supaya di 4, 5, atau bisa juga seperti itu supaya tidak terlalu banyak mengubah kita 1, 2, 3. Tadi kan begini ya, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tapi kita buat 1, 2. Ini kita mulai dari 0 aja. 0, 1, 2, lalu 3, 4, 5. Seperti ini. 3, 4, 5. Terus ini 6, 7, 8. 6, 7, 8. Lalu bagian ini 6, 7, 8. Terus ini seperti ini ya. Ini koma, koma, seperti ini 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seperti ini teman-teman ya. Kalau begini berarti seperti apa ini jadinya ini? Kalau begini, ini terdapat 2 baris. Ini 2 baris. Ini harus ada 2 baris. Kolomnya tetap, teman-teman. Ini kolom ini tetap ini. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Ini. Nah, sekarang dimensinya yang bertambah. Ini jadi 2. 1, 2. Ini jadi 2. Seperti ini dia, teman-teman. Saya geser-geser. Ini. Oke. Nah, kalau seperti ini teman-teman, barisnya berapa? Barisnya 2. Terus kolomnya teman-teman ini berubah jadi 3. Kolomnya jadi 3 teman-teman. Nah, kedalamannya tetap 1, 2. Kedalamannya teman-teman, kolomnya 3, ini berarti jadinya kedalamannya jadi 3 teman-teman ya. Ini kolomnya kolomnya tetap 2, kedalamannya yang bertambah jadi 3 teman-teman. Jadi kolomnya kan ini teman-teman, ini 1 dianggap 1, ini juga dianggap 1, jadi ini 1, ini kolom 0, ini kolom 1. Nah, kedalamannya yang 3. Teman-teman ingat ini saya perjelas lagi ya. Ini baris BRS. Baris, kolom, lalu dimensi. Oke, ini ya teman-teman supaya ada gambaran. Jadi baris, kolom, dimensi. Sekarang dimensinya jadi berubah teman-teman, karena di dalam setiap elemen ini terdapat 3 elemen lagi. Jadi elemen pertama yang ini, elemen kedua yang ini. Jadi elemen pertama 3, elemen kedua yang 3, dan setiap elemen itu isinya ada 3. Gitu ya teman-teman. Sekarang ini sudah berubah untuk menampilkannya. Tidak mungkin lagi seperti tadi. Ya seperti ini ya teman-teman. Maka hasilnya sudah akan berbeda. Oke, sudah berbeda hasilnya 19470. Kalau seperti ini, padahal tadi 274, 6, 11. Oke, sekarang ini kita hapus dulu supaya mudah kita. Nah, di sini hanya ada 2 baris, teman-teman. Sebenarnya lebih mudah. Yang berubah itu adalah dimensinya. Sekarang, misalnya saya ingin menampilkan 8. Yang di sini nanti hasilnya 8. Itu berarti di baris berapa? Baris kedua atau 1, teman-teman ya. Ini kadang-kadang antara 1 dan 2 saya ucapkan kadang-kadang ada kesalahan. Jadi menyebutkan 1,
itu 2 gitu ya sebenarnya, karena ya memang 1 2 gitu, tapi padahal kita selalu mulai dari 0. Terus 8 ini ada di kolom 0. Ada kolom 0 teman-teman ya, ada kolom 0, ini kolom 0. Ini kolom 0, ini kolom 1. Dan ada di dimensi kedua. Nah, dia seperti ini teman-teman. Nah, dengan konsep ini teman-teman akan lebih mudah kita memahami yang namanya array 3 dimensi. Kita lihat hasilnya mestinya blank. Nah, 8 kan. Mudah kan teman-teman. 4. Kalau 4 seperti apa? Saya copy ini. Nanti hasilnya 4 di sini. Berarti 4 itu ada di baris ke 0. Terus ada di kolom 1. Dan ada pada dimensi 1. Nah, seperti ini. Bilang hasilnya 4. Oke, jadi mudah kan teman-teman ya? Sekarang teman-teman mudah memahaminya. Ya, jadi sekarang ini mau diubah jadi berapapun kalau dengan cara ini, dengan cara konsep ini teman-teman akan bisa menyelesaikan. Ya, selama ini kita kesulitan karena belum menemukan polanya ya. Tapi sekarang sudah dapat pola seperti ini ya teman-teman, mau diubah model apapun kita akan mudah mengerti. Saya kira seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah melakukan subscribe dan silahkan diberikan komentar untuk video ini. Oke, selamat untuk Anda semuanya. Selamat mencoba untuk Anda semuanya dan selamat sukses. Pokoknya selamat lah. Bingung.